packaging ya. Kemudian gambar di sini dapat dimanfaatkan berbagai bentuk kerajinan. Nah, di sini pemanfaatan limbah busana dapat digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai macam produk kerajinan yang menghasilkan nilai jual yang tinggi. Di sini dalam memanfaatkan limbah busana ini harus memperhatikan dua unsur estetika. Apa unsur estetika? Unsur keindahan. Ya, unsur keindahan ya. Merupakan unsur keindahan bentuk yang mengutamakan fungsi benda liar. Di sini keselarasan, keseimbangan dan kontras. Di sini keselarasan contohnya dari motifnya harus selaras. Misalnya jangan nanti kalian buat hiasan dinding, kalian ada padukan dengan motif yang abstrak. Seharusnya kan misalnya kalian buat hiasan dinding, kalau bahan utamanya dari kain polos, untuk kombinasinya memakai yang motif seperti itu ya. Kemudian keseimbangan di sini misalnya anak-anak itu membuat produk kerajinan dari gantungan kunci. Kan nggak mungkin gantungannya lebih besar daripada kuncinya kan? Nggak seimbang. Nah di sini kontras warnanya juga harus diperhatikan. Yang kedua, unsur ergonomis merupakan bentuk desain yang mengikuti fungsi kegunaan, mengutamakan fungsi benda pakai. Di sini yang dinilai keamanan, kenyamanan dan kebersihan. Contoh produk dari keamanan ini misalnya nanti membuat produk tas. Itu harus memperhatikan keamanannya, jangan sampai nanti waktu penggunaannya tidak memiliki keamanan. Kemudian kenyamanan di sini misalnya anak-anak itu membuat produk bantalan kursi. Ini kainnya juga ataupun sarung bantal. Ya, produk sarung bantal ini untuk bahannya harus diperhatikan, memakai bahan seperti apa, jangan nanti membuat produk bantalan kursi memakai bahan spandex ataupun polyester, kan tidak cocok kan? Cocoknya memakai bahan yang lembut seperti katun. Ya, katun. Kemudian keluasan. Di sini anak-anak ibu misalnya membuat produk dari kain baca masker anak ya, itu harus diperhatikan, jangan sampai nanti waktu penggunaannya memiliki kesulitan. Saya ingin bertanya tentang materi kita hari ini. Ya. Kenapa sih kita harus memperhatikan unsur-unsur dan fungsi dalam membuat produk kerajinan dari limbah busana? Oke ya, siapa yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab. Mengapa sih kita harus memperhatikan unsur-unsur dalam membuat produk kerajinan limbah busana ini ya? Karena kalau kita tidak memperhatikan kedua unsur tersebut, nanti akan timbulnya keseimbangan atau munculnya penurunan peningkatan efisiensi ataupun kualitas dari produk tersebut. Nanti hasilnya ya. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan siswa. Apa keuntungan kita memanfaatkan limbah busana menjadi produk kerajinan? Oke, keuntungan kita, siapa yang bisa jawab? Keuntungan kita dalam memanfaatkan limbah busana ini menjadi produk kerajinan yaitu dapat membuka usaha bisnis ataupun dapat membuka lapangan kerja untuk orang lain. Kemudian dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dapat mengurangi penumpukan sampah. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, kita masuk ke diskusi. Mengerjakan lomba kerja peserta didik. Nah, anak-anak ibu terlebih dahulu memperhatikan petunjuk mengerjakannya ya. Siap ya? Siap.
keuangan. Nilai keyakinan tersebut didirikan dari segi apa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita melihat nilai keindahannya dari segi bahannya yang memakai bahan yang lembut seperti katun, dan warnanya yang beragam, yang kontras, dan motifnya yang disesuaikan dengan produk yang kita. Ada lagi yang ingin bertanya ke kelompok 1 atau mau memberi saran? Oke, jika sudah tidak ada lagi, kita berikan apresiasi untuk kelompok 1. Gimana tentang materi kita yang hari ini, pemangkatan limbah tanah dan unsurnya? Ada nggak yang perlu kalian pahami? Sudah dimengerti semua? Sudah. Kita ambil kesimpulan tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu pemanfaatan limbah tanah dan unsur-unsurnya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Ayu. Memanfaatkan limbah busana menjadi produk kerajinan dan memperhatikan 2 unsur, yaitu 1 unsur estetika atau keindahan yang meliputi kesatuan atau ukuran, keselarasan atau motif, keseimbangan atau bentuk, kontras atau warna. 2 unsur ergonomis atau penggunaan yang meliputi keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Jadi kesimpulannya, dengan kita memanfaatkan limbah busana yang tidak berguna lagi menjadi produk yang berguna, dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah ya, dapat menambah penghasilan ya. Nah, kemudian juga harus memperhatikan 2 unsur estetika dan ergonomi.